Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro izin menjelaskan pengertian dan ruang lingkup mengenai administrasi negara. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya di kelompok 8 ini. Saya, Syaira Prati Putri Iriani dengan NIM 1100012140551. Perkenalkan, nama saya Sandiuda Ardianto dengan NIM 110001221400549. Perkenalkan, nama saya Fadilatur Rahmah dengan NIM 1100012140550. Perkenalkan, nama saya Luzilhan Salubis dengan NIM 110001221405007. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Samuel Rosufa dengan NIM 110001221405552. Sebelum lanjut dan teman-teman saya menjelaskan secara detail, saya Syaira akan menjelaskan pengertian administrasi negara terlebih dahulu. Apa sih itu yang dimaksud dari administrasi negara? Administrasi negara adalah hal yang mempelajari bagaimana mengelola administrasi negara dan unsur di bawahnya. Adapun pandangan dari pakar yang bernama Demak and Kemin mengaitkan administrasi negara ke dalam dua bagian, yaitu arti luas dan arti sempit. Apa sih itu arti luasnya? Arti luasnya adalah administrasi negara, kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Sedangkan arti sempitnya yaitu administrasi negara, kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, apa sih hukum administrasi negara itu? Jadi, hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, bagi aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi hukum administrasi negara, Prajudi Admi Suliarjo mengemukakan ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu meliputi 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara, yang kedua hukum tentang organisasi negara, yang ketiga hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat juridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum administrasi kepegawaian, yang kedua hukum administrasi keuangan, yang ketiga hukum administrasi material, dan yang keempat hukum administrasi perusahaan negara. Selanjutnya yang keenam, hukum tentang peradilan administrasi negara. Kusumadi Pujo Sewojo membagi bidang-bidang pokok hukum administrasi negara sebagai berikut. 1. Hukum tata pemerintahan. 2. Hukum tata keuangan termasuk hukum pajak. 3. Hukum hubungan luar negeri. Dan 4. Hukum pertahanan dan keamanan umum. Walter Burkhardt menyebutkan bidang-bidang pokok bagian dari hukum administrasi negara, yaitu yang pertama, hukum kepolisian, berisi aturan-aturan hukum yang mengandung norma untuk bertingkah laku, bersifat larangan dan pengingkaran, dan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebebasan seseorang guna kepentingan keamanan umum. Yang kedua adalah hukum perlembagaan, yaitu aturan-aturan hukum yang ditujukan pada penguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, kerohanian, serta kejasmanian, kemasyarakat dan lain-lain. Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah, perpustakaan, tentang rumah sakit. Dengan meluasnya bidang-bidang kebebasan bergeraknya perseorangan, maka penguasa wajib mengatur hubungan-hubungan hukum individu-individu tersebut berdasarkan tugasnya, yakni menyelenggarakan kepentingan umum. Yang ketiga adalah hukum keuangan, yaitu aturan-aturan hukum tentang upaya menyediakan perbekalan guna melaksanakan tugas-tugas penguasa. Misalnya aturan tentang pajak, bea, dan cukai, peminjaman uang bagi negara, dan lain-lainnya. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai pengertian administrasi negara dan ruang lingkupnya. Adapun tujuan utama dari adanya kami mempelajari administrasi negara tersebut ialah untuk membantu pemerintah atau negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara yang erat kaitannya dengan proses administrasi. Lalu, kami juga mengetahui bagaimana proses pelayanan publik itu dibuat dan dijalankannya. Lalu, yang kita dapatkan lagi, kita bisa tahu bagaimana cara untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik atau good governance, dan yang paling penting dalam mempelajari
ilmu administrasi negara itu sendiri. Sekian pengertian administrasi negara dari kelompok 8 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.